Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan mengenai bisnis strategic analysis untuk UMKM Tahu Bakso. Kemudian saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Ada saya sendiri Muhammad Sana Ferdiansyah. Kemudian ada Mbak Syara Amalia Sakinah dan ada Mas Satyo Bagus Wahyu Utomo. Tanpa berlama-lama kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama ada Porter Five Force atau analisa Porter Five Force. Nah, di sini adalah analisis eksternal dan kami mengambilnya UMKM tahu bakso. Untuk yang pertama ada persaingan kompetitif antar UMKM tahu bakso. Di sini tingkat kompetisi pasar UMKM tahu bakso tergolong cukup tinggi dikarenakan ada banyak sekali UMKM rumahan yang memiliki menu tahu bakso dalam bisnisnya. Banyak pula usaha kecil dan rumahan yang bergerak dalam bidang ini, termasuk di Boyolali. Contohnya di Desa Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, terdapat banyak pengrajin tahu bakso dengan kapasitas produksi yang cukup besar. Kemudian ada threat of new entrants atau ancaman dari pendatang baru. Di sini tingkat ancaman dari pendatang baru di Indonesia tergolong cukup tinggi karena untuk membuat tahu bakso hampir tidak ada barrier yang berarti. Skala kecil dan penjualan berbasis online dapat dilakukan dengan modal kecil. Minat masyarakat Indonesia akan cemilan cepat saji membuat banyak pengusaha masuk ke industri tahu bakso. Keberadaan e-commerce pun dan sosial media menurunkan entry cost karena ada channel langsung ke masyarakat. Kemudian ada bargaining power of supplier. Di sini tingkat kekuatan supplier untuk bisnis UMKM tahu bakso sendiri di sini rendah eh, dikarenakan bahan yang digunakan rata-rata berasal dari pasar dan bahan-bahan yang ada itu mudah untuk dijumpai seperti tepung, daging giling, bumbu dan lain-lain. Nah, itu sangat mudah dijumpai dan suppliernya ada banyak. Kemudian ada bargaining power of buyers. Pembeli di Indonesia, baik masyarakat yang suka cemilan maupun yang mencari untuk oleh-oleh atau umum, memiliki bargaining power yang signifikan karena pilihan tahu bakso yang banyak mulai dari rumahan hingga toko maupun berjualan keliling. Sehingga konsumen dapat memilih tahu bakso dengan mudah dan membuat tekanan untuk UMKM tahu bakso seperti harga, menu, rasa, dan kualitas. Pembelian selektif namun juga eksperimental yang mana jika konsumen merasa tahu bakso di tempat A lebih murah atau lebih enak, rasanya bisa pindah ke sana walaupun agak jauh. Dan yang terakhir ada trade of substitutes, ancaman dari produk substitusi. Nah, untuk ancaman dari produk substitusi ini cukup tinggi untuk UMKM tahu bakso, karena masih banyak produk-produk cemilan atau jajanan lain yang ada di Indonesia. Namun bisa jadi tidak terlalu besar jika tahu bakso tersebut punya ciri khasnya sendiri. Adapun contoh-contoh pilihan menu lain seperti cimol, cilor, pempek, cireng untuk menjadi barang substitusi dari UMKM tahu bakso. Mungkin itu analisa Porter Fivers dari kelompok kami untuk UMKM tahu bakso. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pestel analisis. Yang pertama itu di bagian politik. Untuk bagian peluang atau opportunity-nya, yang pertama dukungan pemerintah terhadap UMKM. Selanjutnya ada kemudahan izin usaha melalui OSS atau Online Single Submission. Selanjutnya ada program inkubasi bisnis kecil. Sedangkan untuk ancamannya yang pertama yaitu perubahan kebijakan mendadak, pengawasan ketat dari BPOM atau Dinas Kesehatan dapat menghentikan usaha jika tak memenuhi standar. Selanjutnya ada regulasi pajak yang berubah. Hal yang perlu diperhatikan UMKM yang pertama yaitu mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah terkait UMKM dan industri pangan. Selanjutnya memastikan usaha memiliki perizinan resmi, OSS, PIRT, dan lain-lain. Lalu ada memanfaatkan program bantuan atau pelatihan dari pemerintah daerah dan pusat. Selanjutnya ada mengantisipasi perubahan regulasi yang bisa berdampak langsung pada produksi dan distribusi. Selanjutnya, Selanjutnya ada di bagian ekonomi. Untuk peluangnya yaitu permintaan stabil dari masyarakat menengah ke bawah. Selanjutnya modal usaha relatif rendah. Pertumbuhan e-commerce mendukung penjualan. UMKM mendapat akses pembiayaan KUR. Untuk ancamannya pertama harga bahan baku fluktuatif terutama untuk daging, tepung, dan lain-lain. Inflasi mengurangi daya beli.
persaingan harga ketat antara pelaku UMKM. Untuk hal-hal yang perlu diperhatikan oleh UMKM, yang pertama yaitu mengelola keuangan dengan efisien untuk menghadapi fluktuasi harga bahan baku, menyesuaikan harga jual agar tetap kompetitif tetapi tetap untung. Selanjutnya ada membangun jaringan pasokan bahan baku alternatif, mengakses program pembiayaan UMKM seperti KUR. Selanjutnya, selanjutnya ada sosial kultural. Untuk peluangnya yang pertama itu makanan ringan lokal seperti tahu bakso tetap populer, gaya hidup praktis mendorong permintaan frozen food, budaya oleh-oleh dan kuliner lokal mendorong ekspansi. Lalu ada pasar yang luas dari berbagai usia. Selanjutnya untuk ancamannya, konsumen makin selektif soal kualitas dan kebersihan, perubahan tren makanan cepat, kritik sosial terhadap produk tidak sehat. Hal yang perlu diperhatikan UMKM yang pertama itu memahami tren makanan yang disukai pasar, misalnya makanan praktis, sehat, dan halal. Selanjutnya ada menjaga cita rasa, kebersihan, dan pelayanan sebagai kunci loyalitas pelanggan. Lalu ada membangun cerita atau nilai lokal yang bisa menguatkan merek. Selanjutnya ada menyesuaikan produk dengan preferensi konsumen lintas usia dan segmen. Next lah. Selanjutnya ada di bagian teknologi. Untuk peluangnya yaitu digital marketing memperluas jangkauan pasar, alat produksi makin terjangkau, sistem pembayaran digital seperti kris dan e-wallet, inovasi produk dan kemasan. Untuk ancamannya yaitu ketergantungan pada teknologi, jika listrik atau internet mati, persaingan dengan UMKM lain yang lebih canggih secara teknologi, perlu adaptasi cepat terhadap tren digital. Hal yang perlu diperhatikan UMKM yang pertama yaitu mempelajari cara promosi dan jualan lewat media sosial dan marketplace, menggunakan alat produksi sederhana tapi efisien. Contohnya vacuum sealer dan freezer. Menerapkan sistem pembayaran digital seperti kris dan e-wallet. Terus selalu update dengan teknologi baru untuk efisiensi produk dan distribusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Syarah. Yang selanjutnya ada pastel analisis di lingkungan atau environment. Untuk peluangnya itu minat pasar pada kemasan ramah lingkungan, edukasi penggunaan bahan lokal menambah nilai jual, kesadaran ramah lingkungan bisa jadi pembeda produk. Untuk ancamannya itu isu limbah dan kebersihan produksi bisa merugikan reputasi dari UMKM itu sendiri, kemudian bahan baku terdampak perubahan iklim, dan yang terakhir, biaya pengemasan ramah lingkungan lebih tinggi. Untuk hal yang harus diperhatikan yaitu dampak lingkungan dari proses produksi dan pengolahan limbahnya, juga penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada hukum. Di sini ada opportunity-nya itu izin PIRT, halal dan BPOM memberi kepercayaan lebih pada konsumen. Kemudian perlindungan merek dan produk melalui legalitas. Legalitas mendukung ekspansi ke pasar yang lebih luas. Untuk ancamannya, banyak UMKM yang belum memahami pentingnya legalitas. Kemudian proses sertifikasi bisa memakan biaya dan waktu. Dan yang terakhir, ketidaksesuaian dengan standar dapat dikenai sanksi. Untuk hal yang harus diperhatikan adalah peraturan tentang labelisasi produk dan keamanan pangan, juga kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan dan hak-hak pekerja pada UMKM tersebut. Selanjutnya di sini ada Frio Analysis, yaitu ada sumber daya atau kapabilitasnya dengan resep dan cita rasa khas. Mereka memiliki value, rarity atau kelangkaan, imitability atau kemampuan untuk ditiru itu tidak ada, organizationnya itu ada, dan keunggulan kompetitifnya sementara atau temporary. Uh, untuk yang lainnya bisa dilihat pada slide berikut ini ya. Untuk SWOT analisisnya akan dijelaskan oleh teman saya Sadam. Baik, terima kasih banyak Mbak Syarah dan Mas Setio. Oke, selanjutnya ada SWOT analysis atau eh, analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Untuk faktor internal kita punya kekuatan dan kelemahan bisa dilihat memiliki margin keuntungan kotor 40%, produksi masih fleksibel, sudah memiliki basis pelanggan yang loyal di areal Depok, aktif di media sosial, harga yang kompetitif dengan pesaing lain, dan juga pilihan rasa yang variatif. Sedangkan untuk kelemahannya,
keterbatasan modal untuk produksi besar, masih bergantung dengan relasi untuk melakukan pemasaran, kurangnya manpower karena memang masih bisnis UMKM, kemudian gudang penyimpanan masih kecil, dan belum memiliki toko fisik. Untuk faktor eksternal, ada peluangnya ada kemudahan dalam pengurusan halal, dukungan pemerintah untuk produk UMKM lokal, potensi kolaborasi dengan food vlogger, kemudian penetrasi e-commerce yang semakin tinggi di Indonesia, dan perkembangan teknologi AI untuk personalisasi pemasaran. Sedangkan untuk ancamannya, banyak kompetitor lokal dengan harga bersaing, kemudian ancaman substitusi camilan tahu bakso, yang ketiga fluktuasi harga bahan baku cabai atau daging, kemudian yang keempat perubahan gaya hidup masyarakat. Oke, selanjutnya di sini ada untuk pembobotan nilai yang didapatkan adalah sebagai berikut. Sehingga skornya untuk opportunity dan threat itu di 2,33 dan untuk strength dan weakness di 1,74. Setelah melakukan analisa tadi, dilakukanlah matrix SWOT-nya di, dibagi, kemudian ditentukan apa sih yang mau dilakukan. Nah, untuk yang pertama ini bisa mendapatkan sertifikat halal untuk menambah trust customer. Ini bisa untuk karena memiliki margin keuntungan kotor 40% dan produksi masih fleksibel, serta kemudahan dalam pengurusan halal. Kemudian ada strategi peluang dan kekuatan itu membuat kolaborasi atau kerjasama dengan influencer dengan rate yang murah seperti itu. Jadi di sini dengan S3 dan O3 itu sudah memiliki basis pelanggan yang loyal di Depok dan juga potensi kolaborasi dengan food vlogger yang murah. Eh, Masuk ke weakness dan opportunity atau kelemahan dan peluang kurang lebih sama seperti S3 dan O3. Kemudian ada menyambungkan mitra mitra seperti GoFood dan Grab Merchant dan Shopee Food. Kemudian ada membuat sistem yang mudah dikelola. Masuk ke kekuatan dan ancaman, bisa membuka menu lain selain tahu bakso, atau juga bisa membuat variasi menu tahu bakso yang jauh lebih sehat untuk masyarakat yang ingin hidup lebih sehat, untuk cemilan yang lebih sehat. Oke, lanjut. Oke, untuk selanjutnya ini ada ISPM, jadi nanti dihitung total atraktif skornya. Jadi yang mana yang paling menarik dan sekiranya menguntungkan untuk bisnis UMKM tahu bakso. Di matrix SWOT tadi ada 3 pilihan. Yang pertama mendapatkan sertifikat halal untuk menambah trust customer, membuat variasi yang lebih sehat, dan membuat kolaborasi atau kerjasama dengan influencer yang dengan rate murah. Dengan hasil yang ada, total attractiveness score paling besar berada pada plan ketiga, yaitu membuat kolaborasi atau kerjasama dengan influencer dengan rate murah, sehingga pasar yang dijangkau bisa lebih luas dan revenue yang didapat bisa lebih banyak untuk modal membuat variasi yang lebih sehat, dan juga nantinya bisa mendapatkan sertifikat halal, karena untuk sertifikat halal sendiri membutuhkan waktu dan ketepatan untuk bisa mendapatkan sertifikat halal. Maka dari itu, dari perusahaan UMKM tahu bakso ini memilih membuat kolaborasi atau kerjasama dengan influencer dengan rate murah, atau bisa berafiliasi dengan eh, influencer seperti itu. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.